Dea, sudah beberapa kali kamu tidak mengerjakan tugas kimia. Sepertinya kamu ada masalah dengan pelajaran kimia. Ya terus terang saja, Pak. Saya tuh nggak suka pelajaran kimia. Saya tuh nggak mau jadi guru kimia, apalagi pekerjaan yang berkaitan dengan kimia. Saya tuh mau jadi atlet voli, Pak. Baik Dea, semua murid di sekolah ini berhak punya cita-cita sendiri. Masing-masing bebas menentukan cita-cita yang mereka inginkan. Dan Pak Purba tahu, kamu punya cita-cita untuk jadi atlet bola voli. Lalu, apa saja yang sudah kamu lakukan untuk mendukung cita-cita kamu? Ya latihan keras setiap hari, Pak. Makanya saya nggak ada waktu buat ngerjain tugas kimia atau pelajaran yang lain. Berarti kamu tidak mengerjakan tugas kimia karena ada alasannya, Dea. Ya jelas lah, Pak. Coba Bapak bayangkan, 16 mata pelajaran, kita disuruh mengerjakan semua tugasnya, sedangkan saya ya Pak, saya sendiri harus membagi waktu untuk latihan voli dan lain-lain. Emangnya saya robot, Pak? Saya juga manusia kali, Pak. Membuat skala prioritas itu sangat penting untuk mencapai cita-cita. Untunglah kamu termasuk siswa yang cerdas. Ya, di sela-sela aktivitas kamu berlatih bola voli, kamu masih bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Ya iya, Pak. Untung saja saya masih bisa meluangkan waktu untuk belajar. Ya meskipun itu, tidak semua tugas bisa saya selesaikan semua. Nah, kamu tentunya besok ingin jadi atlet voli. Tapi kamu mesti juga pengen kan sekolah di SMA 1 Wadas Lintang ini juga dapat kamu tempuh dengan sebaik-baiknya. Menurut dia, tidak mengerjakan tugas kimia ini apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Apakah hal ini juga sesuai dengan prinsip hidup kamu? Ya enggak lah, Pak. Kan setiap hari kalau ketemu guru tugasnya ditagih terus. Ya jadinya pikiran buat saya. Tugas semakin hari semakin menumpuk. Jadi, prinsip dan keyakinan mana yang tidak sesuai dengan keinginan kamu? Ya disiplin dan tanggung jawab sih, Pak. Tapi kan kadang-kadang saya capek habis pertandingan suruh ngerjain tugas jadinya ya nggak sempet, Pak. Kamu meyakini tidak disiplin dan tanggung jawab itu penting buat kamu? Yakin lah, Pak. Karena kan disiplin sama tanggung jawab kan harus melekat pada seorang atlet seperti saya. Nah, Pak Purba sepakat. Jadi ada sesuatu yang perlu kamu yakini dan kita sepakati, meskipun kelak kamu tidak ingin jadi guru kimia. Kamu kan pengen menjadi atlet bola voli. Iya, Pak. Selain saya rajin latihan voli, saya juga harus mengerjakan tugas-tugas di kelas. Kira-kira bersediakah dia untuk menyelesaikan semua tugas-tugas pelajaran kimia? Siap, Pak. Bersedia. Kalau sudah diperbaiki, kira-kira kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang disiplin dan bertanggung jawab, Pak. Ya, menurut kamu, bagaimana rasanya jika kamu jadi seseorang yang seperti yang sudah kamu inginkan? Pasti nyaman, bangga, dan bahagia, Pak. Terima kasih, Pak Purba. Tapi gimana tugas saya yang belum selesai ya, Pak? Coba, kalau dia tidak mengumpulkan tugas, bagaimana Pak Purba bisa menilai dia? Bagaimana Pak Purba bisa mencantumkan nilai pada daftar nilai kimia? Saya akan mengerjakan semua tugas kimia, Pak. Sesuai keyakinan kelas, kita harus disiplin, tanggung jawab, dan bersemangat dalam belajar. Terima kasih Dea. Bagaimana caranya nanti kamu akan menyelesaikan tugas-tugas kamu? Apakah sekaligus dikerjakan sampai selesai atau akan kamu kerjakan secara bertahap? Saya akan mengerjakan satu persatu, Pak. Yang pertama akan saya kerjakan hari ini, kemudian tugas lainnya akan saya kerjakan setelah saya selesai pertandingan final bola voli tingkat kabupaten 2 hari lagi, Pak. Saya ingin mempersembahkan piala untuk sekolah kita. Kemudian saya akan menyelesaikan semua tugas kimia, Pak. Saya janji.
Pipit, sini sebentar. Saat latihan itu harus berhati-hati, jangan sampai ada peralatan yang rusak atau ada benda-benda di sekitar tempat latihan itu yang ikut rusak. Bagaimana ini bisa terjadi? Maaf Pak, saya sudah berhati-hati sekali, tapi ternyata masih banyak anak panah yang meleset dan akhirnya rusak. Bahkan kaca jendela pun pecah terkena anak panah saya. Baiklah, menurut kamu keyakinan mana dalam kegiatan ekstrakurikuler panah ini yang harus kamu tingkatkan? Menghargai barang-barang yang ada di sekolah, serta menghargai hak orang lain mungkin ya Pak. Karena kan peralatan ini juga dibutuhkan teman-teman yang lain untuk latihan. Setuju. Jadi, apakah Pipit meyakini menghargai hak-hak orang lain tersebut? Ya Pak, saya meyakininya. Kamu bisa saja melakukan tindakan yang lebih parah dari ini. Ya Pak, kalau saya masih ragu untuk membidik karena takut mengenai kaca jendela. Kapan saya bisa memanah Pak? Lagian kenapa juga lapangan sekolah kita sempit ini? Iya, benar Pit. Apakah kamu punya cara yang lebih efektif tempat latihan itu juga ikut terjaga amanannya? Bisa sih Pak, bantalannya diperbanyak supaya lebih banyak anak panah yang tertahan dan juga untuk meminimalisir kerusakan alat serta fasilitas sekolah. Bagaimana cara kamu untuk mengatasi permasalahan ini? Bagaimana cara memperbaiki peralatan yang rusak? Bagaimana cara memperbaiki hanya pecah? Saya akan memperbaiki alat yang rusak Pak. Selain alat-alat yang bisa diperbaiki sendiri, bagaimana dengan alat-alat yang rusaknya parah, ya, anak panah yang sampai patah, kemudian tadi yang kaca jendela sampai pecah, itu cara mengatasi bagaimana? Bisa Pak, saya akan membawa alat yang susah diperbaiki ke tempat servis yang biasa kita gunakan. Untuk kaca jendela yang saya pecahkan, saya yang mengganti. Tetapi nanti saya minta tolong kepada Mas Mudir untuk memasangnya. Terima kasih Pipit, teruslah menjadi atlet panahan yang semakin profesional. Bawa nama baik keluarga, bawa nama baik sekolah, bawa nama baik bangsa dan negara kita.